Sahabat media belajar agama, bertemu kembali dengan saya SSC. Video kali ini kita akan membahas secara khusus tentang kesalahan-kesalahan umat ketika mengikuti perayaan misa. Menurut pengamatan saya ada 7 kesalahan yang sering dilakukan umat ketika misa sedang berlangsung. Sebelum tonton video ini lebih lanjut, sahabat media belajar agama, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas dukungan sahabat-sahabat sekalian. Bagi orang Katolik, misa merupakan kebutuhan. Karena di dalam misa kita merayakan persatuan dengan Kristus. Dalam misa kita akan melakukan beberapa gerakan liturgis. Namun, sering umat melakukan kesalahan dalam gerakan-gerakan tersebut. Kesalahan-kesalahan itu antara lain: yang pertama, mengambil air berkat setelah misa. Air berkat yang berada di samping pintu masuk hanya diambil ketika umat masuk gereja sebelum misa. Air suci yang ada di pintu masuk mengingatkan kita akan makna pembaptisan, yakni pertobatan, pengudusan, dan kehidupan baru dengan Kristus dalam persatuan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Ambil air berkat ketika masuk menjadi tanda kita disucikan, dimurnikan, dan dibersihkan dari dosa. Jadi umat tidak perlu ambil lagi ketika keluar gereja atau setelah misa. Yang kedua, berlutut. Lutut tidak menyentuh lantai. Pada saat kita akan duduk di dalam gereja, kita biasanya berlutut sebagai tanda penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Namun ada umat yang keliru melakukan gerakan ini. Berlutut yang benar yakni lutut harus menyentuh lantai. Untuk para lansia yang tidak dapat berlutut dengan baik, dapat dengan cara membukukan badan. Yang ketiga, membuat tanda salib yang terlalu sering. Tanda salib dalam misa dilakukan hanya 2 kali, yakni pada awal misa dan pada saat akhir misa. Pada saat komuni disarankan untuk tidak membuat tanda salib lagi, karena akan memberikan kesan ibadah di dalam ibadah. Yang keempat, menaruh atau meletakkan kaki pada bantal atau alas untuk berlutut. Pada gereja tertentu terdapat bantal atau spons untuk alas lutut ketika berlutut. Sering umat menaruh atau meletakkan kaki pada bantal atau spons tersebut. Padahal itu hanya untuk kepentingan saat orang akan berlutut. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam misa. Saat misa berlangsung, umat harus berperan aktif. Misalnya menjawab imam dengan lantang, bernyanyi dengan sungguh-sungguh, atau melakukan gerakan-gerakan yang dianjurkan dalam liturgi. Yang keenam, membaca kitab suci saat lektor atau imam membacakan teks kitab suci dari mimbar. Orang Katolik tidak seharusnya membawa Alkitab pada saat misa, karena di dalam misa sudah ada petugas untuk membacakan kitab suci. Jadi tidak dibenarkan ketika dari mimbar sedang dibacakan teks kitab suci, umat juga membuka Alkitab dan membaca. Bila membawa Alkitab, maka dianjurkan untuk membaca sebelum misa dimulai. Yang ketujuh, bertepuk tangan pada saat misa.
Dalam misa tidak dibenarkan untuk bertepuk tangan apalagi menimbulkan kegaduhan. Hal ini dilakukan misalnya untuk kor karena telah bernyanyi dengan baik atau untuk petugas liturgis lainnya. Paus Fransiskus mengatakan bahwa misa bukanlah ajang perlombaan atau pentas seni, melainkan murni persembahan dan pelayanan kepada Tuhan. Itulah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dan tidak disadari oleh umat. Demikianlah pembahasan tentang kesalahan-kesalahan umat ketika misa. Kalaupun ada saran, silakan tuliskan dalam